Kabur aja dulu adalah sebuah tagar yang viral di media sosial Indonesia pada Februari 2025, terutama di platform X atau yang biasa kita kenal dengan Twitter. Tagar ini digunakan oleh warganet Indonesia untuk mengekspresikan keinginan meninggalkan Indonesia demi mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Kabur aja dulu hingga saat ini masih digunakan di sosial media. Terbukti dengan timeline di X pada pencarian, hashtag ini masih terus ada. Gerakan kabur aja dulu muncul karena akumulasi rasa kecewa, isu efisiensi, kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran, dan kurangnya transparansi pemerintah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Di saat kondisi ekonomi makin sulit, banyak yang merasa negara tidak lagi mampu memberi kepastian. Akhirnya, muncul dorongan kuat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Bukan karena tidak cinta tanah air, tapi karena ingin masa depan yang lebih aman dan layak. Dampak yang ditimbulkan pertama yaitu generasi muda merasa terjebak dalam sistem yang tidak mendukung. Hal ini memicu stres, kecemasan, hingga kelelahan mental. Kabur jadi pelarian dari tekanan yang terus menumpuk. Kedua, banyak talenta muda memilih membangun karir di luar negeri. Indonesia jadi kehilangan potensi inovasi dan kepemimpinan. Hal ini dapat memperlambat kemajuan, terutama pada sektor-sektor penting. Dan yang ketiga, fenomena ini memicu perbincangan soal ketimpangan dan ketidakadilan. Masyarakat mulai lebih vokal menyuarakan perubahan. Ini bisa jadi peluang reformasi jika ditanggapi serius. Hashtag kabur aja dulu merupakan gabungan dari sifat antara realistis dan pesimistis. Namun, hashtag kabur aja dulu merupakan sebuah pilihan yang dari setiap orang, dan kalau memilih, saya pribadi tidak setuju dengan gerakan itu karena masalah selalu akan datang dan kita harus siap dengan tantangan kehidupan. Kabur dari masalah akan menambah masalah baru dan bahkan dapat memperburuk keadaan. Sebagai ASN nih, dengan penempatan jauh dari domisili asal, hal itu merupakan sebuah implementasi bagaimana sikap berani dan siap akan menghadapi masalah yang akan datang. Sebagai aparatur sipil negara yang berlandaskan wawasan kebangsaan, saya menolak tegas sikap menghindari tanggung jawab, seperti dalam narasi hashtag kabur aja dulu. Sikap ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian pada bangsa. Menghilang dari tanggung jawab bukan budaya bangsa Indonesia. Justru, kita harus menjadi teladan menghadapi tantangan dengan profesionalisme dan menyelesaikan tugas dengan tuntas. Dalam setiap langkah kehidupan, kita pasti akan menemukan rintangan. Terkadang rasanya ingin menyerah, bersembunyi dari kenyataan, atau bahkan lari dari masalah. Namun jika kita terus-terusan kabur, kita tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya diri kita, dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh. Masalah itu bukan penghalang, melainkan tangga menuju pendewasaan. Setiap kali kita berhasil melewati satu masalah, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan itu, tetapi kita juga sedang membangun mental baja dalam diri kita. Kita belajar tentang ketahanan, kesabaran, dan kreativitas untuk menemukan solusi. Jadi, jangan lari. Hadapi, genggam setiap tantangan yang datang. Dari sanalah kita akan menemukan kekuatan sejati dan belajar arti dari sebuah pertumbuhan. Saat gerakan kabur aja dulu mulai dibiasakan, bukan cuma daya tahan diri yang turun, tapi reputasi dan kepercayaan terhadap pemerintah juga akan turun. Masyarakat jadi kehilangan kepercayaan. Mereka melihat janji tidak ditepati, program tidak berjalan jalan, atau pejabat yang tidak saat masalah. Menurut saya, lambat laun reputasi pemerintah akan jatuh karena bagi rakyat kepercayaan itu bukan dibangun lewat kata-kata, tapi lewat konsistensi dan keberanian menghadapi masalah. Kalau setiap krisis disambut dengan diam atau tidak, maka wajar kalau publik merasa ditinggalkan. Sekali kepercayaan itu hilang, tidak cukup satu pidato atau proyek untuk mengembalikannya. Kurangnya transparansi akan memperparah keadaan. Rakyat
yang sulit dipercaya karena merasa tidak diberi kejelasan. Saat ekonomi makin berat dan hidup terasa makin tidak pasti muncul dorongan untuk mencari pekerjaan dan kehidupan di luar negeri. Bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi karena merasa negara tidak mampu menjamin hidup yang layak. Jika kita berbicara dalam konteks nasionalisme, tentunya fenomena kabur aja dulu bisa jadi menandakan hilangnya kesempatan emas. Bila perpindahan dipahami sebagai pelepasan identitas bangsa. Akan tetapi, jika kita menjadikan kesempatan ini untuk membangun semangat nasionalisme dalam bentuk baru, kita akan mendapatkan sudut pandang baru dan tanggung jawab baru dalam menghadapi hal tersebut. Dengan adanya hashtag ini, justru potensi emas nasionalisme dapat tumbuh di mana cinta tanah air dapat diekspresikan lewat prestasi global, soft power, transfer pengetahuan, serta jaringan global yang dapat memperluas akses pasar dan investasi. Konsep brand circulation menggantikan pendekatan lama, brand drain, di mana talenta Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa memberikan manfaat kembali melalui ilmu, jaringan, dan remitan jika dikelola dengan kebijakan yang tepat. Jadi, sebagai ASN yang berakhlak, tentunya kita harus membuka diri dan memperluas wawasan, serta melihat dari sudut pandang yang lebih luas, supaya tagar ini bukan menghilangkan kesempatan emas, melainkan memberikan kesempatan baru untuk bangsa kita. Gerakan Kabur Aja Dulu adalah bentuk respon emosional yang muncul dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Pada dasarnya, gerakan ini adalah solusi instan yang berbahaya. Menurut saya, mengandalkan pelarian sebagai jalan keluar hanya menyelesaikan masalah di permukaan, namun meninggalkan akar persoalan yang tidak tersentuh. Dalam banyak kasus, ini mendorong orang untuk membuat keputusan besar secara emosional. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kabur aja dulu bukanlah solusi jangka panjang, melainkan reaksi sesaat yang bisa berbahaya bila dijadikan pilihan utama. Sebagai warga negara, terlebih lagi sebagai seorang ASN, kita memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan semangat untuk memperbaiki kondisi ini dari dalam. Kabur aja dulu bisa dianggap cara paling mudah untuk mencari kehidupan di negara yang mungkin menurut kita lebih baik. Tapi, apakah kalian sadar, sikap ini menggambarkan ketidakmampuan kita dalam menghadapi permasalahan. Kita memilih untuk menjadi pengecut dan mencari zona nyaman dan aman untuk diri kita sendiri tanpa memikirkan nasib bangsa dan negara Indonesia. Sebagai generasi muda, seharusnya kita menjadikan ini momentum untuk mengambil sikap berkontribusi lebih untuk negara. Berani dan optimis untuk masa depan negara yang lebih baik jika kita mau bersama-sama memperbaiki kondisi yang ada. Jadi, kabur bukanlah solusi. Kabur dari masalah berarti lari dari kesempatan untuk belajar, lari dari tanggung jawab, dan lari dari potensi terbaik diri kita. Maka, saat masalah datang, jangan kabur aja dulu. Hadapi, selesaikan, dan jadilah pribadi yang lebih kuat.